Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri judul teknologi 5G. Apa itu teknologi 5G, saudara-saudara? Saya tidak tahu judul yang tepat itu apa. Mengenal teknologi 5G, atau selamat datang 5G, atau 5G yang membawa petaka. Saya tidak tahu. Pokoknya kita belajar aja. Apa itu 5G, saudara-saudara? Saya akan dasari materi saya ini dengan 2 ayat firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Nabi Daniel pasal 12 ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Nah, di sini ada kata pengetahuan akan bertambah di akhir zaman ini. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan, pengetahuan apa yang bertambah itu apa? Saya akan mencoba untuk menyampaikannya secara sederhana. Saya berharap saudara bisa menangkap, bahkan orang yang nggak ngerti teknologi sama sekali pun bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Pengetahuan yang bertambah itu tentu menyeluruh, saudara. Kita dulu tidak ngerti nama Bapak, akhirnya dengan pengetahuan kita akhirnya tahu. Cuman yang jadi masalah ini, kita ketika mendapat pengetahuan yang bertambah, kita mau melakukan atau ya sudah dari sononya begitu. Ini tergantung respon dari setiap orang. Kalau misalnya saudara dari kecil dipelihara oleh seseorang, saudara pikir itu bapak saudara. Begitu saudara menginjak dewasa, ada yang ngasih tahu tetangga, kamu tahu nggak? Itu yang memelihara kamu itu bukan bapakmu loh. Oh ya? Emang siapa? Dia itu penculik. Keluargamu dibunuh, diculik, dan kamu dipelihara oleh mereka. Nah, itu kan pengetahuan. Yang tadinya nggak tahu, sekarang tahu. Nah, tergantung kita mau responnya bagaimana. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, orang tua mati kayak masa bodoh sudah lewat. Atau kita akan berubah cara pandang kita. Nah, kalau dikatakan pengetahuan bertambah, itu menyangkut banyak segi, saudara. Ada alam roh, itu juga semakin bertambah. Kita banyak ngerti ketika kita mengakses ke dunia alam supranatural. Kita juga beberapa waktu ini saya bongkar tentang sistemiknya Bapak Yahweh. Kenapa begitu banyak orang yang berdoa siang malam berpuluh-puluh tahun nggak dapat apa-apa? Karena mereka tidak ada dalam sistemiknya Bapak Yahweh. Itu pengetahuan dibuka, saudara. Kemudian teknologi apalagi yang dibuka oleh Tuhan, yaitu teknologi ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran zaman dulu dengan sekarang, sudah berbeda sekali. Sekarang pakai teknologi canggih. Dan saya memang orangnya dari dulu suka teknologi, saudara. Saya seorang IT, ya, jadi saya paling seneng kalau sudah dengar kata teknologi, IT itu seneng, saudara. Jadi ketika saya melihat kondisi keadaan yang terus berkembang ini, saya dengar ada 5G, ada 6G yang nanti akan muncul. Saya jadi tertarik untuk mempelajari. Karena kalau ditanya orang, Pak Lukas, 5G itu apa? Sembuh orang ngerti. Pokoknya belajar saja kitab suci. Enggak bisa begitu, saudara. Kita tentu melihat bukan cuma teknik komunikasi saja yang semakin canggih, tetapi juga dalam dunia militer. Dunia militer ini sekarang ada robot pengintai dengan menggunakan binatang sungguhan.
Nanti saya akan tunjukkan di bagian belakang. Saudara tangkap saja apa yang saya sampaikan ini agar pengetahuan kita itu bertambah, saudara. Enggak bodoh-bodoh amat gitu loh. Kemudian sekarang ada lagi apa? Teknologi perumahan. Kalau saudara pergi ke hotel-hotel yang mewah, saudara buka pintu cuma pakai kartu, tempelin langsung buka. Enggak perlu pakai kunci kelotak-kelotak gitu, enggak perlu, saudara. Untuk pengamanan lebih hebat lagi sekarang pakai sidik jari. Ada lagi yang pakai retina mata. Sedemikian hebatnya teknologi itu, saudara. Bahkan mematikan lampu saja pakai HP bisa nggak? Oh bisa sekarang, saudara. Kalau zaman dulu mana bisa. Nah, oleh karena itu saya landasi firman Tuhan Pak malam ini yaitu tentang pengetahuan yang bertambah. Kemudian saya landasi lagi dengan kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Nah, mari kita akan masuk lebih dalam tentang teknologi 5G ini. Apa sebetulnya 5G? Kalau saudara melihat memang di sini ada bayang-bayang yang mengintai, saya nggak perlu sebut, saudara-saudara, nanti video saya di take down lagi. Ya. Pokoknya saya akan menggunakan banyak bahasa sandi lah malam ini ya, supaya video kita aman. Saudara lihat di sini ada bayang-bayang teknologi ini. 5G. G itu singkatan apa sebetulnya, saudara-saudara? Generasi, betul sekali. Generation. Jadi sekarang kita sudah masuk ke generasi ke-5. Nah, lalu generasi satunya itu seperti apa? Kita akan lihat, saudara-saudara. Ini dia. Ini 1G. Wah, ini HP dulu begini ya, saudara-saudara. Wah, orang kalau pakai HP kayak gini itu gagahnya luar biasa. Ada anjing macam-macam ditempuk pakai HP itu bisa mati anjingnya, saudara-saudara. Gede sak batu bata. Ini yang dikenal dengan 1G atau generasi pertama. Nah, generasi pertama ini, saudara-saudara, itu tahun 81. Saya baru merasa kagum pada sekitar tahun itu. Karena ada seseorang yang membawa HP gedenya kayak gini. Padahal harganya tuh mahalnya minta ampun. Ya, pada waktu itu saya sempat tanya itu sekitar kalau nggak salah 4 atau 5 juta di zaman itu, saudara-saudara. Dan orang merasa gagah. Lalu ada yang menandingi pada waktu itu juga pakainya apa? Pager. Masih ingat nggak? Ditempelin. Wah, orang kalau sudah pakai pager tuh gagahnya luar biasa ya. Wah, gitu, wah, gagah sekali, saudara-saudara. Sekarang pager bubar, sudah tidak ampun, saudara, teknologinya kelibas. Kemudian kita masuk ke generasi kedua. Nah, generasi kedua ini, itu tahun 92. Nanti saudara akan tahu, apa sih generasi-generasi ini maksudnya apa? Kemampuan apa saja? Tentu saja Bapak Ibu, dengan generasi pertama dan kedua itu pasti memiliki perbedaan fitur, ya, perbedaan jangkauan juga, banyak perbedaan yang terjadi. Kemudian pada tahun 2001, wah ini sudah masuk ke 3G, generasi ketiga. Generasi ketiga, wah ini luar biasa, saudara-saudara. Orang mulai senang di teknologi ini. Tapi teknologi ini yang cukup lama ya. Kemudian 10 tahun kemudian muncul 4G. Nah ini yang sampai sekarang, saudara. Sampai sekarang ada yang 4G, ada yang sudah 5G.
Kalau HP saya ini support 5G, saudara-saudara, dua-duanya. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke 5G. Nah, ini tahun kemarin. Nah, sekarang coba kita akan lihat apa saja yang disebut 1G, 2G, 3G itu apa sebetulnya. Saya berharap saudara bisa menangkap kata-kata saya. Saya akan menggunakan bahasa sederhana, saya tidak menggunakan bahasa teknologi. Tapi saya sudah sederhanakan, supaya kita mudeng semuanya. Yang pertama, itu HP 1G, saudara-saudara. Generasi pertama, kecepatannya 2,4 kilobyte per second. Ya, ini. Kecepatannya 2,4. Saudara ingat-ingat ya, kecepatannya itu diingat ya, saudara. 2,4 kilobyte. Kilo loh, masih kilo ya. Lihat nih, masih kilo ya. Nah, kemampuan dari 1G ini, itu hanya sinyal suara. Kalau tadinya orang kalau telepon-teleponan mesti pakai kabel, sekarang nggak pakai kabel. Orang gagah, bukan? Wah punya HP nggak? Punya telepon tanpa kabel, ya naik mobil, wah HP-nya ada di situ, gagah sekali, saudara-saudara. Jadi sekarang sudah tidak pakai kabel. Ya. Kemudian dia juga menggunakan analog, cellular phone namanya ya, analog cellular phone. Tetapi saudara-saudara, 1G ini atau generasi pertama ini, dia memiliki sistem. Sistemnya itu yang namanya NMT dan AMPRS. Nah, itu singkatan dari, kalau dua macam sistem yaitu NMT 450 yang berkualitas rendah dan NMT 900 yang berkualitas tinggi. Singkatan dari The Nordic Mobile Telephone System. Nah, ini dikembangkan oleh The Telecommunication Administration of Sweden, Norwegia, Finlandia, dan Denmark. Itu 1G, saudara. Itu negara-negara promotornya yang luar biasa. Kemudian, sistem itu ada dua, yang satu lagi yaitu AMPS. Sistemnya AMPS. Dia masih generasi satu ya. AMPS itu singkatan dari Advanced Mobile Phone Service. Nah, ini adalah sistem seluler analog yang asli dari Amerika Serikat. Digunakan secara luas pada tahun 1997. Yang beroperasi di lebih dari 72 negara. Jadi sistem ini sebetulnya itu sistem yang paling meluas di seluruh dunia karena sudah mencapai 72. Nah, AMPS ini beroperasi pada frekuensi 800 MHz atau 821 sampai 849 MHz untuk base station receiving dan 869 sampai 894 MHz untuk base station transmitting. Ya, saya nggak perlu jelaskan, nanti mumet saudara-saudara. Pokoknya yang penting ngerti, gitu ya. Kemudian generasi ini berubah sekarang. Kita masuk ke sini, yaitu generasi kedua yang dikenal dengan 2G. Ya. Nah, kali ini, saudara-saudara, bukan cuma suara saja, tetapi juga data sinyal. Bisa untuk SMS. Ya. Nah, itu juga disebut dengan telepon seluler digital facility. Tapi di 2G ini, saudara-saudara, sistemnya sudah berubah, nggak lagi pakai AMPS.
Enggak lagi. Tapi sistemnya adalah GSM, CDMA, atau TDMA. Saya nggak perlu terangin yang itu, saudara-saudara. Ya. Itu adalah sistemnya berubah dari AMPS menjadi GSM. Dan kecepatannya pun semakin naik, yaitu 64 kilobyte per second. 64.000 byte per detik. Begitu, saudara-saudara. Kemudian, setelah ini, masuk ke 3G. Nah ini saudara, ini yang rame dibicarakan dulu. Orang seneng ya, pakai 3G. 3G ini tentu lebih meningkat lagi. Yang pertama itu cuma untuk telepon-teleponan, yang kedua bisa untuk SMS, yang ketiga bisa untuk video call, bisa untuk nonton film, saudara. Wah ini orang seneng. Sehingga teknologi televisi yang cuma satu-satu itu kelibas, habis dia. Orang nggak mau lagi beli perangkat yang hanya televisi kecil, nggak mau. Dia akan ambil HP, toh bisa untuk apa saja, gitu ya. Jadi yang 3G itu bisa untuk suara, bisa untuk data, dan bisa untuk video call. Bahkan dia bisa untuk surfing di internet. Nah kalau ini saudara-saudara, 3G itu menggunakan sistem WCDMA dan UMTS. Kecepatannya lebih tinggi lagi. Ya, kecepatannya yaitu 2000 kilobyte per second. Ini kecepatannya sudah sangat tinggi, saudara-saudara. Kemudian naik lagi. Setelah 3G naik menjadi 4G. Nah ini yang sekarang, saudara. Yang saudara punya semua itu 4G. Nah 4G ini dia disebut dengan protokol 3G interoperability yang ditingkatkan. Jadi yang tadi cuma ditingkatkan, kecepatannya tinggi dan ada IP base-nya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin saudara pernah mikir ya, kenapa ada orang yang mulutnya nyinyir di Facebook, kok bisa ditangkap polisi? Padahal nggak ada alamat, saudara. Jadi, saudara mungkin bisa nyinyir tanpa alamat. Tetapi ingat, ada jejak digital di sana. Dan bukan cuman itu, tetapi ada alamat IP. Nah ini yang dipakai oleh polisi untuk mencari alamat saudara itu ada di mana. Makanya saudara kalau bepergian naik mobil kan pakai GPS. Nah saudara bisa tahu posisi saudara ada di mana. Gitu. Karena ketika HP saudara berhubungan dengan internet, posisi saudara itu akan diketahui. Sekarang kan ada mobil-mobil dipasangin tracking. Biasanya mobil-mobil rental, saudara-saudara. Jadi kalau mobil itu dicuri maling, maka si pemilik mobil akan melihat dari HP. Ini mobil ini posisinya ada di mana? Anda mau lari kemanapun mobil itu akan terdeteksi, saudara. Bahkan bukan cuma terdeteksi di mana letak mobilnya, tetapi juga suara yang ada di dalam mobil itu bisa terdeteksi. Jadi misalnya saya pasang tracker di mobil saya misalkan, ya udah saudara mau pergi aja. Saya pengen dengar saudara ngobrol apa di dalam, tak dengerin dari HP saya. Itu 3G, saudara. 4G. Itu langsung saya bisa tahu. Saudara ngelendengin saya, ngomongin saya, jelek-jelekin saya, semua ketahuan di situ. Posisi saudara ada di mana, saya bisa tahu. Nah itu biasanya dipakai untuk mobil rentar. Kalau orang yang nyewa mobil saudara itu lari, minggat.
Saudara tinggal lapor polisi saja, kasih tahu, Pak, ini mobil saya minggat, ya, dibawa lari oleh orang, sekarang posisinya ada di sini, langsung cegat, kena, saudara. Itu 4G, saudara. Nah, 4G ini kecepatan downloadnya itu luar biasa, 1 GB per second, tinggi sekali, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat lebih dalam, Bapak Ibu, yaitu yang dikenal dengan 5G. 5G ini teknologi untuk menghubungkan ke semua perangkat apapun, bahkan mobil tidak dibutuhkan supir, saudara. Jadi kalau saudara punya mobil sistem 5G, maka saudara tinggal duduk, dipencet saja arahnya kemana, mobil itu akan jalan sendiri dan dijamin tidak mungkin nabrak. Karena tiap-tiap mobil itu memiliki sensor masing-masing. Bahkan anak yang lari nyebrang dengan sensor kejut pun dia bisa ketahuan. Karena nyebrangnya orang dengan kecepatan sinyalnya kan lebih cepat sinyalnya, saudara-saudara. Nah, ini orang senang dengan teknologi ini. Bayangin, saudara nggak butuh SIM, saudara nggak perlu pergi ke kantor polisi susah-susah bikin SIM, nggak perlu, saudara. Karena semua mobil akan saling berhubungan. Misalnya kecepatan 100, dia akan jajaran ya sama, nggak bisa mundur, nggak bisa jauh, sama, gitu loh. Tergantung bagaimana data sensornya itu berapa jaraknya. Hebat ya Bapak Ibu, luar biasa sekali ya. Nah, kecepatan download dari 5G ini 10 GB per second. Jadi kalau 4G itu download video, kecepatan itu tadi 6 sampai 7 menit. Tapi kalau 5G downloadnya hanya 6 sampai 10 detik. Wah, hebat ya saudara-saudara, mau download film. Ya. Biasanya kalau sekarang nih, kalau download kan ngelek ya, lagging namanya, ngelek gitu, ngelagging namanya. Kalau 5G enggak kenal begitu, saudara-saudara. Begitu des langsung 6 sampai 10 detik selesai. Siapa orang nggak suka? Ibarat seperti sekarang tuh nenek-nenek yang jalannya kayak gini, berhadapan dengan seorang pelari yang hebat. Ya orang pilih pelarinya. Jadi ini saya harap saudara bisa memahami akan dunia teknologi, saudara-saudara. Nah, teknologi ini itu sudah ada di Amerika, Jepang, China, Korea. Saudara tahu nggak? Tentara Amerika itu menggunakan teknologi ini untuk mengusir musuh. Itu yang dikenal dengan ADS, Active Denial System, dengan frekuensi 98 GHz. Menembakkan gelombang millimeter wave ke kerumunan massa yang dirasa mengganggu. Efeknya adalah gelombang panas. Jadi orang kalau dipancarkan gelombang itu kelojotan, panas, lebih baik dia lari. Nah, kita jangan mendekat, karena semakin dekat, semakin dia nggak tahan, saudara. Dulu ada teknologi, saya sempat mau bikin sih sebetulnya, yang saya nyebut yaitu ngusir tamu. Ya, kalau saya nggak suka dengan tamunya, saya colokkan, ya, cuma pakai baterai, saya colokkan, tamu itu akan gelisah, nggak akan tahan, saudara-saudara. Dia akan cepat-cepat pulang, gitu. Itu pakai teknologi. Ya, nggak usah dibilang, oh lama amat sih, nggak wes-wes, nggak perlu seperti itu, pakai itu saja, saudara-saudara. Orang karena pulang sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, teknologi 5G, bahkan
4G itu dipergunakan untuk perbankan, untuk Gojek, untuk OVO, untuk marketplace, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan saudara beli barang di marketplace, contoh apa, Shopee atau Tokopedia, saudara sudah bayar gitu, nanti kan ada laporan dari Tokopedia memberitahu bahwa barang saudara sedang diproses. Nanti besoknya saudara lihat barang itu sudah dikirim. Nah, saudara bisa ngelacak itu, ada trackernya, saudara. Lacak, oh barang saya sudah sampai di sini, gitu. Itu teknologi, saudara. Nah, sekarang kita lihat teknologi 5G. Saudara lihat kecepatannya kayak begini nih. Manteng sampai ke bawah. Nah, kalau sekarang ayo saudara pakai apa namanya speed meter, paling kan dul kayak gini. Tapi begitu 5G langsung tes ini, mentok itu saudara. Kecepatannya sangat dahsyat. Nah, teknologi ini sampai sejauh ini Bapak Ibu dirasa aman-aman saja. Itu menurut kata orang. Tapi kalau menurut saya, no, tidak. Karena saya ngerti teknologi. Teknologi yang seperti ini, jangankan kok 5G ya, 4G saja, itu sudah sangat membahayakan radiasinya otak manusia. Saya ingin agar kita itu ngerti betul bahwa yang namanya teknologi itu luar biasa Bapak Ibu. Jangan saudara itu enggak berpengetahuan, sehingga kalau ada hal-hal yang baru langsung ngomong apa? Sesat, akan cilaka kalau kayak gitu, saudara-saudara. Nah itu yang ada dalam dunia Kristen pada masa umumnya kan seperti itu. Nah saya akan tunjukkan bukti, pakai video ya, bahwa frekuensi itu bisa mengubah air. Frekuensi bisa mengubah air, saudara-saudara. Nah sekarang ya jadi pertanyaan begini, kalau air saja bisa dirubah, kira-kira manusia ini kan lebih banyak air ya, sekitar 70 kalau nggak salah. Ya, 70% itu air. Nah kalau air yang umum saja bisa dirubah, kira-kira manusia bisa dirubah nggak kira-kira? Saya yakin bisa. Nah kita lihat teknologinya dulu ya, supaya saudara bisa punya gambaran bahwa frekuensi itu betul-betul ada. Ini di tempat kita ini ribuan frekuensi loh, saudara-saudara. Pating sliwer di tempat kita ini. Cuman kita nggak tahu. Gitu. Oke, kita nonton dulu yang frekuensi bisa mengubah ya. Oke. Kita tonton dulu. Nggak lama kok, cuman sebentar, saudara. Oke, ya.
posisi airnya. Nah ini efeknya dibalik ini, seolah-olah naik ke atas. Ya, sampai di situ dulu. Nah, saudara-saudara, tadi video pertama kan ada membran itu ya yang dikasih pasir. Itu sayangnya mereka pakai musik gitu loh. Saudara nggak ngerti tone-nya itu bunyinya macam kayak apa. Nah, saya akan coba untuk tunjukkan bunyi tone-nya itu tadi dari frekuensi berapa itu saya catat ya. 345 Hz sampai 6051. Bisa minta tolong salah satu naik ke atas, pegangin mic saya. Ya, Pak Obed, silahkan. Saya akan bunyikan tone dengan frekuensi yang tadi. Saya naikkan sampai ke posisi 6051 Hz. Ya, di sini. Ini saya tunjukkan, ini saya punya generator tone ya. Ini saya pertama tulis di frekuensi 345. Ini supaya saudara paham ya. 345. Dengar enggak? Sekarang saya naikkan ke tengah-tengah ya, supaya enggak satu-satu. 3975. Sekarang saya naikkan 3975. 3975. 3700, 3975. Saudara dengar? Ini frekuensinya segitu tuh. Nyaman nggak kira-kira? Nggak nyaman. Sekarang saya naikkan ke 4280. 4280. Ini kalau saudara dengerin kayak gini terus nih, rusak otak kita, saudara-saudara. Ya, nah terima kasih, cukup. Nah, paham ya Bapak Ibu? Itu permainan frekuensi. Ya, jadi jangan saudara anggap frekuensi, nada, bunyi, tone itu tidak bisa mempengaruhi otak. Sangat bisa. Ya, nah sekarang saya akan ajak saudara untuk melanjutkan materi yang berikutnya. Saya ingin agar kita tidak gaptek. Nah, tadi kan frekuensi suara, ya kan? Tone bunyi. Bagaimana dengan frekuensi radiasi? Ya, saya nyebutnya radiasi HP, saudara. Nah, saudara lihat,
bahwa banyak orang yang kurang memahami bahwa radiasi HP ini sangat berbahaya. Tetapi sayangnya, saudara-saudara, banyak anak-anak kecil yang sekarang kecanduan HP. Nah, saudara lihat tuh. Ya. Ini anak kecil, wah, sudah ngiplek sama HP-nya ya. Ini juga. Bahkan, kalau dia sudah berurusan dengan gadget, wah, disuruh makan juga nggak mau, saudara-saudara. Nanti dulu gitu, sampai orang tuanya jengkel. Nah, saudara lihat, anak-anak ini, mereka sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, padahal duduknya bersama-sama. Dan perlu saudara ketahui juga bahwa kondisi yang seperti ini ternyata orang sudah mulai menyadari tentang bahaya dari radiasi handphone, saudara. Atau saya nyebutnya gadget sajalah. Kalau handphone nanti orang bilang lah, kalau yang iPad bagaimana? Gadget lah pokoknya. Nah, ini radiasinya itu sangat tinggi sekali, saudara. Dan kita tentu tahu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tadi saya baru perdengarkan tonnya saja, saudara udah gak nyaman. Ya kan? Apalagi kalau frekuensinya semakin tinggi, itu akan nyerang otak, saudara. Nah, rupa-rupanya di negara-negara maju sekarang ini sudah mulai membuat satu perubahan, yaitu ada daerah-daerah tertentu yang tidak ada sinyal. Jadi sengaja sinyalnya itu keblokir. Enggak ada wifi. Misalnya saya ambil contoh di daerah sini. Saudara kalau main internetan di sini nggak bisa, saudara. Makanya di sini dikatakan apa? Free no wifi zone, ya. Zona bebas dari wifi. Nggak ada. Orang mau santai di sini aman, saudara. Nah, ini adalah perbandingan. Di situ dikatakan apa? Children are more vulnerable. Nah, ini ternyata anak-anak itu sangat rentan sekali terkena radiasi handphone. Kita belum lama ini kan dikasih tahu bukan? Orang belakang sini yang meninggal karena radiasi handphone. Otaknya kena, saudara-saudara, meninggal. Padahal itu anak satu-satunya perempuan lagi. Ya. Nah, ini sekarang begini, banyak sekali ya. No wifi zone. Talk to each other, apa ini? Pretense 1995, artinya begini, bicara satu dengan yang lain seolah-olah seperti tahun 1995. Enggak ada handphone-handphonean lah pokoknya, ya. Nah, ini. Begitu juga anak-anak begitu enggak ada sinyal, reaksinya begini nih. Ngamuk, saudara-saudara. Bahkan ada juga yang HP-nya itu banting, saudara. Dianggap nih ini HP apaan gitu, dibanting. Nah, saya tunjukkan beberapa zona tanpa wifi. Nah, ini sudah mulai banyak nih di luar negeri, saudara. Karena mereka menyadari bahwa radiasi HP ini sangat luar biasa. Lalu mungkin ada orang yang bertanya begini sama saya, loh Pak, bukankah barang-barang ini sudah disertifikasi? Kan begitu, ya kan? Nah, begini Bapak Ibu, kalau orang bilang, bukankah barang-barang itu sudah disertifikasi, dan di Amerika itu ada satu organisasi namanya FCC atau Federal Communication Commission. Nah, ini yang verifikasi tiap-tiap gadget. Jadi kalau ada gadget itu diverifikasi, ini layak nggak dipakai gitu. Ya semua layak. Kenapa, saudara-saudara? Karena kalau saya lihat di Federal Communication ini, standarisasinya itu sudah 20 tahun dan belum diupdate.
Jadi yang diverifikasi itu sebetulnya hanya 1G, generasi pertama. Nah sementara itu belum diupdate, seolah-olah kan masih aman. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita lihat, orang bilang, nggak apa-apa, sinyal wifi-nya juga nggak apa-apa kok. Ya nggak apa-apa. Wong yang dipikirkan FCC itu kan yang lama punya gitu loh. Sedangkan saat ini kita sudah ada di 5G, bahkan 6G, dan itu pun cuma satu barang saja. Lah kalau mulai banyak seperti ini, saudara lihat ini parlemen, jadi yang parlemennya pada nonton video di gadget itu bukan cuma di Indonesia saja, saudara. Di seluruh dunia. Beberapa waktu yang lalu kan ketahuan kan ada orang yang pas waktu masih rapat DPR kalau nggak salah malah nonton video porno, saudara. Ya toh? Gitu. Lah padahal di belakang itu kan ada wartawan, dia pakai tele, ya ketahuan, saudara. Orang berpikir mana ada orang yang tahu dia Pak. Dari belakang pakai tele ya kena, ketahuan. Ya, jadi kondisinya kayak begini nih. Coba nih saudara lihat nih, ini petinggi-petinggi kita nih. Kalau sudah duduk ya sudah nguplek sendiri-sendiri kayak begitu, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, maka kita lihat bahwa sinyal 5G ini sekarang kan sedang memasuki era 5G. Ini banyak dikomplain, saudara-saudara. Banyak dikomplain, kita lihat ini orang-orang yang komplain terhadap sinyal 5G. Ini. Mereka mulai protes. Lah orang-orang akan berkata, yang nggak ngerti teknologi akan bilang, goblok banget sih orang-orang ini. Mosok kecepatan internetnya begitu luar biasa kok malah dihambat. Nah sekarang saya kasih tahu ya Bapak Ibu, kecepatan 5G itu berapa? Ini yang saudara mesti ngerti. Jaringan 5G itu kecepatannya sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan Telkomsel sendiri itu ada di gelombang 28 sampai 35 GHz. Tadi baru berapa ribu saja. Tapi ini giga loh. Piye, saudara-saudara. Gelombang ini disebut millimeter wave. Nah ini saya perlu kasih penjelasan sedikit ya. Gelombang 5G itu disebut millimeter wave, maka akan sangat sulit untuk menembus bangunan, juga benda-benda padat, atau pas hujan. Karena sulit untuk menembus, ya karena ini kan istilahnya gelombangnya kan millimeter wave ya, gelombang milimeter. Sehingga diperlukan banyak transmitter. Untuk apa? Supaya nggak nge-lag. Ya seperti tadi, kalau saya bilang kita nonton kan war itu kan lagging namanya, nge-lag, saudara. Nah itu supaya nggak nge-lag, kalau 5G nanti diberlakukan, maka tiap 250 meter itu ada station relay. Setiap 200 meter. 250 meter, itu di sini ada, nanti 250 meter lagi ada. Bisa ditaruh di pohon, bisa ditaruh di gedung, jadi dalam satu shopping mall, karena besar, itu bisa 5 atau 6 station relay. Saudara bisa bayangkan radiasinya macam kayak apa. Nah ini juga orang-orang yang memprotes. Ini kan, no 5G, our kids live here.
Ini semua pada protes semua. Apakah ini orang-orang bodoh? Tidak, mereka ngerti gitu loh. Tapi bagaimanapun teknologi tidak bisa dihambat. Dia terus bergerak, saudara-saudara. Kita lihat beberapa pemasangan 5G, saudara-saudara. Ini adalah antena 5G, mulai dipasangin, saudara-saudara ya. Tetapi pada waktu dipasang pertama itu sangat banyak di Inggris. Tetapi ketika orang protes, apa yang dia lakukan? Karena mereka nggak peduli, itu pemerintah punya kok. Kamu mau ngelawan pemerintah, ya udah berhadapan dengan hukum. Tapi ingat, pemerintah berhadapan dengan massa. Sehingga yang terjadi, antena-antena itu dibakar, saudara-saudara. Antenanya dibakar dan fasilitas induknya dirusak. Nah ini. Ada seorang ahli konspirasi namanya Barry Trower. Nah, Barry Trower ini dia mengatakan bahwa 5G itu memancarkan radiasi yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Jadi imunitas manusia itu bisa rontok karena 5G. Nah, beberapa waktu yang lalu, ketika 5G pertama kali diuji coba di Den Haag, di Belanda, ternyata, saudara-saudara, begitu dihidupkan, itu ada puluhan burung-burung yang langsung terjun bebas dan mati. Ya, saudara bisa lihat di internet banyak sekali itu. Bukan cuman itu, tapi bebek-bebek yang pada berenang di air, begitu jaringan 5G itu diuji coba, langsung kepalanya bebek itu masuk ke dalam air. Dia berusaha untuk ngumpet, saudara-saudara. Dia nggak tahan dengan energi itu. Tetapi ingat, kalau saudara tanya kepada bagian telekomunikasi, betul nggak kalau 5G itu bahaya? Jawabnya apa kira-kira? Tidak, ini aman. Sama saja seperti saudara tanya sama maling, kamu maling ya? Enggak. Lalu kita ngomong, enggak tuh, dia enggak maling. Nah, jadi yang dipertanyakan, kitanya yang terlalu tulus atau kita terlalu goblok. Itu yang harus kita perhatikan, saudara. Nah, saudara lihat ini. Dilaporkan beberapa gerakan dari aktivis anti 5G di Belanda, Belgia, Irlandia, Siprus, dan Kanada berakhir dengan membakar menara telekomunikasi. Kenapa? Karena sudah diingatkan jangan dipasang, masih tetap, ya udah pakai tindakan anarkis. Tapi kalau di Indonesia saya kira nggak sampai sejauh itu, saudara. Bahkan pasti akan senang. Kenapa? Karena internetnya yang muter-muter itu jadi tinggi. Orang senang, oh nggak apa-apa, ya wes karepmu kan gitu. Nah, sekarang kita lihat dari pernyataan Kominfo. Kominfo mengatakan hoax virus corona disebarkan melalui jaringan 5G. Nah, kalau ini saya setuju, saudara-saudara. Sekali lagi, kalau ini saya setuju. Kenapa? Karena 5G itu bukan untuk menyebarkan virus, bukan. Ya, penyebaran virus itu ada bagiannya sendiri. Jadi apa yang dikatakan Kominfo ini saya setuju. Tetapi saudara harus ingat bahwa jaringan 5G itu bisa untuk sesuatu. Nanti kita akan lihat, Bapak Ibu. Saya ambil contoh. Kita yang kurang pengetahuan, kita menganggap bahwa yang namanya sinar itu tujuannya untuk apa?
untuk senter, untuk menerangi, ya toh? Bisanya kan cuman itu. Tapi bisa nggak kalau direkayasa dengan teknik, bisa untuk nembak orang? Sangat bisa. Saya ambil contoh ini saja laser yang di tangan saya. Ini kalau saya cototkan di mata, rusak mata saudara. Retinanya pasti akan rusak. Ini kecepatannya luar biasa tinggi ya, merah ini. Tapi ini belum membakar, saudara-saudara. Karena frekuensinya belum tinggi. Ingat bahwa cahaya itu punya frekuensi masing-masing. Cahaya merah, cahaya biru, cahaya ungu punya masing-masing frekuensi. Itulah dunia teknologi yang sangat menarik, Bapak Ibu. Sehingga dengan sedikit rekayasa, maka cahaya sinar laser yang saya punya ini itu bisa untuk membakar sesuatu. Bukan cuma untuk membakar, tapi untuk membunuh pun bisa. Air gunanya untuk apa? Ayo. Minum, untuk cuci. Tapi tahukah saudara bahwa besi dan batu itu bisa kalah dengan air? Mungkin saudara akan bilang ditetesi Galdino. Enggak, bukan ditetesi tiap hari, hanya hitungan detik. Batu yang keras dan tebal itu akan rontok. Saudara, kita nonton sebentar videonya supaya kita punya gambaran tentang cahaya dan air. Sinar laser, ini sekarang batu dan besi kalah dengan air. Ini saya lupa nggak masukin. Oh, ini sama masuk.
Ya, sampai di sini dulu. Nah, tadi saudara lihat bukan, tikus putih itu kan orang nyebutnya mencit ya saudara. Itu sebetulnya tikus itu kekuatannya luar biasa loh. Begitu dipasangin alat saja dengan frekuensi tadi, suara dan frekuensi, dia nyerang otak, dia ngumpet terus, dia nggak bisa naik kepala. Dia coba untuk supaya terganggu suara lain gitu. Nah, itu sebabnya kenapa saya katakan bahwa ada alat pengusir tikus. Pernah dengar nggak? Ya, alat pengusir tikus itu pakai apa sebetulnya? Pakai tone tadi yang saya punya tadi. Cuman dengan frekuensi yang sangat tinggi sesuai dengan otak tikus tadi. Dia akan gelisah, nggak akan tahan, saudara. Dia akan lari meninggalkan rumah kita. Tetapi kalau saudara menempatkan frekuensi itu nggak cocok dengan otaknya tikus, ya tikusnya tenang saja. Gitu. Bukan alatnya yang rusak, bukan, tetapi frekuensinya nggak sama, gitu loh. Maksud Bapak Ibu? Nah, tadi saya katakan bahwa sinar itu bukan cuma untuk ngoncori kegelapan, apa itu nyenterin, ya, bikin suasana terang, bukan cuma itu, tetapi bisa untuk senjata, bisa juga untuk pengobatan, ya. Ada satu alat dokter gigi, saudara, yang sekarang sedang banyak orang pakai, yaitu namanya dental curing light. Ya, itu alatnya. Untuk apa? Untuk mengeraskan resin yang namanya adalah light cure resin. Jadi memang tidak semua resin itu bisa keras dengan menggunakan cahaya biru, tetapi ada resin-resin tertentu yang dikenal dengan light cure resin, itu ketika dia kena sinar biru seperti ini, dia akan mengeras, saudara. Tapi saudara harus tahu bahwa sinar biru ini bukan ultraviolet loh, jangan salah. Hanya sinar biru. Tapi kalau saudara menafsirkan itu violet, itu salah. Ya, ultraviolet, karena ultraviolet itu berbahaya untuk tubuh. Jadi ini hanya sinar biru, tetapi dia bisa keras. Kemudian ini yang untuk operasi mata yang dikenal dengan lasik. Apakah itu pakai pisau di bret-bret gini? Tidak, pakai teknologi semua, saudara. Jadi maka saya katakan jangan kita itu gaptek, gagap teknologi. Tapi kita ngerti ini zaman teknologi. Dan anti Hamasiyah 666 menggunakan teknologi ini. Jaringannya sudah oke semua. Kemudian kita lihat di sini ya, perawatan kulit wajah. Itu juga menggunakan sinar laser. Ini. Wajah yang pada bopeng, yang banyak jerawatnya itu pakai sinar laser, saudara-saudara. Tapi tentu dengan frekuensi yang sesuai dengan pengobatan. Jangan saudara bilang, wah kalau gitu aku pinjam lasernya Pak Lukas, tak senter ini terus. Oh, enggak begitu, saudara-saudara. Itu ngawur namanya. Ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan lebih dalam lagi, yaitu tentang teknologi drone untuk militer. Nah ini, saudara-saudara. Ini teknologi drone, itu ada drone sebesar nyamuk. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk mengintai musuh. Kalau ini murni drone, bukan benda hidup, saudara-saudara, tapi benda mati yang diatur dengan remote. Ya, di situ ada power source atau sumber tenaga. Ini ada kamera dan mikrofon. Tujuannya untuk apa? Untuk mengintai musuh. Dan ini hebatnya, ini saya cukup kagumnya itu apa? Ini kecil segini kok enggak kabur gitu loh. Enggak kabur. Lah saya punya drone tuh, segede segini. Itu kadang kalau di pantai bisa sedikit agak kabur. Tapi ini kecil segini itu enggak kabur, saudara-saudara. Ini luar biasa sekali. Nah, drone ini itu bisa untuk merekam suara dari jarak yang cukup jauh.
Jadi misalkan ada perundingan rahasia negara gitu, drone-nya diterbangkan, dia bisa melewati lubang ventilasi kecil. Kenapa? Karena gedenya nyamuk, saudara-saudara. Jadi ventilasi roster dia bisa tembusin. Ini yang saya bilang teknologi, nggak main-main. Ya. Kemudian ini, nah kalau ini pakai benda nih, nah ini yang nanti akan dipakai oleh di Illuminati. Saya pakai rahasia saja ya, bahasa sandi, pakai itu gitu aja ya, saudara, supaya nggak kena take down. Nah ini yang dilakukan oleh kelak, yang akan dilakukan oleh ini pada manusia, dikendalikan dan dibunuh. Masukkan dulu nanobotnya, baru bangun jaringannya yaitu 5G. Ini ada namanya kumbang badak. Ini saya lihat dari percobaan ahli robot dari Singapura, saudara. Jadi dia ambil kumbang badak itu yang kayak gini nih, ya kumbang badak, kemudian dikasih chip di dalamnya. Ya, kasih chip, ini kan kabel-kabelnya masih ada nih, dikasih chip. Nah setelah itu kumbang badak ini dilepas, saudara. Sudah nggak ada kabel lagi, chipnya sudah nyatu dengan tubuhnya. Ya, sudah nyatu dengan tubuh, dilepas. Begitu dilepas, kumbang badak ini tidak bisa terbang sesuai keinginannya sendiri. Tapi dia akan terbang menurut remote control yang ngatur, saudara. Ngeri ya, ini. Inilah yang akan dilakukan oleh orang itu nanti. Ya. Saudara lihat, ini kumbang badaknya ya, chip sudah ada di dalamnya. Jadi saya lihat videonya itu kumbang badaknya dipegang kemudian ditiup. Kan dia terbang gitu kan. Begitu dilepas, cek sudah langsung diatur dari sini. You mau kemana? Kumbang badak itu sudah tidak bisa terbang menurut keinginannya sendiri. Enggak bisa, saudara. Nih lihat, ini. Ya, ini kumbang badak kan bentuknya kayak begini nih. Nah ini. Namanya adalah the cyborg beetle, designed to save human life. Nah ini ceritanya, kumbang badak ini disebut dengan the cyborg beetles, didesain untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Kumbang badak ini, saudara, dikasih chip lalu dilepas dan dikendalikan dari jarak jauh. Jadi kumbang badak itu hidup tidak lagi bebas menurut kemauannya sendiri. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau kumbang badak itu bisa dikendalikan dengan remote karena ada chipnya, bisa nggak kalau manusia dikendalikan dari jarak jauh? Sangat bisa. Tapi teknologinya belum bisa. Harus 5G, saudara-saudara. 4G belum bisa. Harus 5G. Kenapa? Karena 5G itu kecepatannya sangat tinggi. Jadi nanti seperti ini agendanya Bapak Ibu. Pertama, tebarkan dulu ketakutan, bibit ketakutan ditebarkan. Sehingga kalau orang masih santai gini, waduh, aku kena virus ini. Kena virus nih saya nih. Badannya anget sedikit, aduh, aku kena virus ini. Kepala pusing, kena virus nih. Ditakut-takuti terus, saudara. Virus, terus digenjleng, virus terus. Jadi nanti sakit gigi juga akan ngomong aku kena virus. Ditakut-takuti, saudara. Jadi saya perlu kasih tahu kepada saudara sekalian, di berbagai negara manapun, jangan pernah takut. Di dalam tubuhmu ada triliunan sel, ada yang berkata 30 sampai 40 triliun sel, ada yang bilang 50 triliun, tapi yang jelas itu sangat banyak. Tentara yang ada di dalam tubuh kita untuk menyerang virus itu tidak bisa dikalahkan.
Tetapi ketika orang itu mulai ketakutan, tentaranya loyo, saudara. Loyo tentaranya. Nah, itu yang sekarang sedang terjadi, Bapak Ibu. Di mana-mana ditakut-takuti, saudara. Nanti kalau ada orang yang pakai logika ngomong, disalahkan. Kan aneh itu namanya. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat yang pertama ini sudah terjadi atau belum? Sudah. Nah kalau sudah terjadi terus gerakan berikutnya bagaimana? Memasukkan medianya. Ya, memasukkan nanobot. Saya beritahu ya Bapak Ibu. Dulu pertama kali ada microchip sebesar biji beras dan dimasukkan ke dalam tangan. Ya toh? Semua orang Kristen sudah ngerti. Apakah setan itu akan menggunakan metode yang sama? Tidak. Kalau setan menggunakan metode yang sama, dia sudah diketahui, saudara. Dia pakai metode yang lain supaya apa? Supaya orang nggak ngerti bahwa itu sebetulnya sami mawon. Gitu loh. Cuman dia bentuknya kecil, tidak bisa dilihat oleh mata. Cara memasukkannya bagaimana? Ya begini cara memasukkannya. Ngerti Bapak Ibu? Untuk saudara lihat secara detail, saudara bisa lihat di video saya judulnya, Masih Maukah Dipasang Microchip 666? Saya juga akan memberitahu kepada saudara, untuk supaya saudara punya wawasan yang luas. Video saya sudah ada beberapa yang masuk di situs namanya Mbak YouTube. Itu sudah ada beberapa video. Ya, jadi saya perlu kasih tahu kepada saudara, silahkan saudara akses ya situs Mbak Yu, yaitu MBAKYUTUBE, Mbak YouTube. Saudara lihat di situ bagaimana teori konspirasi dibongkar bangkir di situ. Supaya pengetahuan kita itu luas, nggak lolak-lolok. Nanti giliran ada yang ngomong, oh ini bahaya, sesat. Saya lihat banyak rekan-rekan saya, para pendeta yang cuma jago kandang saja. Tapi nggak punya nyali untuk menyampaikan kebenaran. Ini mediatornya dimasukkan dulu. Setelah mediatornya masuk, ya sudah diamin aja. Wong dia akan tetap hidup kok. Orang pernah tanya sama saya, Pak, lah itu nanobot itu hidupnya pakai apa? Kan ada baterai. No, teknologi itu tanpa baterai. Teknologi ini akan hidup terus sesuai dengan suhu tubuh manusia dan detakan jantung, saudara. Dulu kan pernah ada film yang orang tahanan rumah dikasih gelang, dikasih gelang. Kalau nggak salah di tangan atau di kaki. Kalau saudara berani meninggalkan rumah, maka gelang itu akan meledak, bam, tangan saudara akan putus. Itu teknologinya seperti itu, saudara. Nah ini, teknologi ini kalau sudah masuk, saudara mau cari di mana? Nggak akan ketemu. Tapi kalau microchip gampang, oh saya ada, tak sobek tangan saya, tak ambil, tak buang, selesai. Tapi kalau nanobot, buangnya pakai apa coba? Dan saudara cari di mana posisinya, mana tahu. Ini yang penting ini loh. Setelah itu pasang jaringannya. Jadi nanobot ini akan mati kalau orangnya mati. Tapi selama orangnya hidup, nanobot itu akan tetap hidup. Nah setelah itu pasang jaringannya. Nah yang tadi orang bilang nggak apa-apa itu hanya sebatas ini, saudara. Tetapi di sini baru ini ada sentuhan dari yang sini nih, yang atas ini nih. Baru orangnya dikendalikan. Seperti tadi, kumbang badak tadi.
Teorinya kan begitu, saudara-saudara. Cuman bedanya kalau itu kumbang badak, kalau sekarang orang kan gitu. Kira-kira saya ngomong sampai di sini saudara paham nggak? Paham. Saudara lihat sendiri nih ya, ini sudah ada dalam nubuatan di kitab Gilyahna atau Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 18. Sekarang ya jadi pertanyaan, peraturan apa yang tidak boleh membeli dan menjual kecuali memakai tanda ini? Ayo, mikiro dewe. Saudara tidak bisa membeli atau menjual, tidak bisa membeli atau menjual atau bepergian ke sana kemari kalau tidak ada tanda itu. Opo? Ini betean. Apa tuh betean? Apa? Tebaan, saudara. Ditebak. Saya ngomong apa? Ya, ini kira-kira arahnya kemana? Ya, saudara tahu nih. Nanti kalau sudah begini nih. Terus Hosea 4 ayat 6, Gilyahna 14 atau Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Tanda apakah yang menempatkannya di tangan dan di dahi? Mikiro dewe. Gitu loh. Saya sudah pakai kata sandi ini, ya. Kenapa orang memasukkan itu tidak di kaki atau di pantat? Kenapa harus di tangan? Karena kitab suci nulisnya di tangan, gitu loh. Sekarang lanjut ini. Nah, ini kita naik sedikit ya, Bapak Ibu. Tentang teknologi 6G. Waduh, ini ngeri, saudara-saudara. Tadi 5G saja kita sudah, wah kok medeni ya. Sekarang 6G, saudara. Generasi ke-6. Jaringan 6G ini kecepatannya 1 terabyte. Waduh, 1 terabyte per detik, saudara. Atau 8.000 kali lebih cepat dari 5G. Nah, Finlandia itu sudah menggelontorkan dana 25,4 juta dolar untuk pemasangan jaringan 6G ini. Nah, manusia akan menggunakan perangkat hanya menggunakan otaknya. Jadi nanti orang cuma mikir saja, itu langsung bergerak sendiri. Jadi nggak perlu pakai alat, langsung mikir gitu loh. Tapi jelas otak itu harus ada microchipnya, saudara. Tapi kalau tadi sudah dipasangin nanobot ya, saya pikir nggak perlu, karena semua sudah masuk kan, gitu. Jadi nanti otak mikir, aku mau melakukan ini, dia alatnya bergerak sendiri, nggak perlu ada sentuhan tangan, saudara. Nah, jaringan ini 6G itu ditarget tahun 2030 selesai. Untuk hal ini, maka semua jaringan kabel itu akan ditiadakan. Nanti akan ada seorang dokter mengoperasi pasien dari jarak jauh. Dia menggunakan sarung tangan khusus dan penyakit langsung ketahuan di mana letaknya. Hebat ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, jangan kita gaptek. Kenapa? Karena yang namanya teknologi itu luas. Pernah nggak saudara mendengar kata cryonik? Teknologi cryonik? Saudara pasti belum pernah dengar. Teknologi cryonik ini sekarang sedang mulai dikembangkan, yaitu apa? Untuk menghidupkan orang mati. Wah, ini gila ini, saudara. Namanya teknologi cryonik. Jadi akan mengalami proses pembekuan minus 196 derajat yang dipakai untuk cairan nitrogen. Nah, saya nggak akan cerita untuk ini, kan jelimet Bapak Ibu. Saya cerita 5G dan 6G saja. Nah, pemasangan chip yang tadi saya katakan, itu tidak mungkin lagi pakai suntikan gede-gede begitu. Enggak. Karena sudah ketahuan orang Kristen pasti nggak akan mau. Dan itu metode yang lama punya, metode sekarang enggak begitu. Ya, kita lihat yang berikutnya, saudara. Nah, tanggal 6 November 2020, Cina sudah mulai uji coba 6G, tapi masih terbatas pada militer untuk menghadapi Amerika. Jadi nanti perangnya sudah bukan perang
bom-boman itu sudah enggak. Pakainya perang frekuensi, saudara. Ya, jadi saya pikir luar biasa ini. Nah, ini jaringannya. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ini ya untuk militer di Cina. Mereka sudah mulai mempersiapkan diri untuk melakukan peperangan menghadapi Amerika. Amerika juga nggak mau kalah. Mereka juga akan melakukan lompatan ke 6G, saudara. Cuman China lebih dulu. China lebih pasang duluan. Kalau Amerika belum, saudara. Nah, sekarang ini nih. Ini kan kita tahu ya. Agenda mereka nih. Sekarang saya mau tanya. Ini kan Pak Polisi. Ini kan ada maling ketangkep. Ya. Pak polisinya tanya, kamu maling ya? Malingnya ngomong, enggak Pak, saya orang baik. Lalu polisinya ngomong, saudara-saudara, mulai sekarang kamu tidak boleh nuduh sembarangan. Saya sudah tanya loh, dia itu orang baik. Kamu bisa kena pidana loh, nuduh sembarangan. Dia malah mau menolong kamu kok, bahkan menyelamatkan seluruh dunia. Ini yang sedang terjadi sekarang, saudara. Saudara ngerti nggak? Kode bahasa saya ini. Ya. Jadi kita ini harus paham betul, saudara-saudara. Kita jangan menjadi orang yang gaptek. Nah, saya rasa ini yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap saudara bisa lebih memahami lagi dan kita akan terus belajar supaya kita lebih pandai lagi. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah belajar akan firman-Mu bagaimana hebatnya teknologi di zaman akhir ini, di mana pengetahuan semakin bertambah. Bapak Yahweh memberkati anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hari Raya Purim akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Februari 2021 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah Rabu digabung Kamis. Dengan tema Yahweh Tuhanku, dahsyat namamu di seluruh bumi. Info kaum wanita. Ibadah kaum wanita akan diadakan setiap hari Jumat pada minggu pertama dan minggu ketiga pada pukul 6 sore di Kehilat. Untuk mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, Kehilat Aleph Tau mengadakan pembersihan dan penyemprotan area Kehilat dengan disinfektan secara rutin, sehingga jemaat dapat beribadah di Kehilat dengan nyaman. Dan kami juga menghimbau untuk jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Demikian pengumuman minggu ini. Sukacita melimpah bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehi rosa. Yair Yahweh panau eleka.
Wihuneka. Amin. Ken Yehi Roksa. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amin. Ken Yehi Roksa. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitnek, ufriat matka ufri fahem tika shekar ala peka wa esterotoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk. Dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Besem Yesua Hamasya wa Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu